tadi kita tahu, kita tidak lagi menggunakan nama kayu, itu langsung masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi sedikit lebih akurat, kita mengestimasi berapakah nilai modulus elastisitas lenturnya ya. Kalau tidak bisa ke laboratorium untuk uji lentur, maka tadi dengan cara yang penting tahu berat volumenya berapa dan tahu berapa kadar moisture content-nya atau kadar-kadar air dalam kayu gitu. Nah, setelah itu bisa dengan rumus empiris ketemu nilai modulus elastisitas perkiraan, kemudian kita masukkan ke dalam tabel ini dikurangi 1 grid gitu. Oke, lanjut. Setelah jelas sekarang kekuatan kayu itu seperti apa, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Tadi sudah, nah sebelum ini Mas sudah saya jelaskan. Jelas yang pertama adalah faktor kepadatan atau berat volume dari kayu. Kayu yang makin padat, nah ini, kepadatan itu berkorelasi positif dengan tegangan tekan searah serat, tegangan lentur dan kekerasan. Makin padat pasti akan menjadi makin tinggi nilainya. Oh, maaf. Nah, ini bagian kayu yang bagian tengah pohon memiliki kepadatan yang kecil, maka kekuatannya kecil. Karena kalau kita ngomong tengah ini gini, tengah itu ada bagian pohon di bawah dekat akar, ada di tengah, ada di atas. Bagian atas biasanya kan terlalu kecil ya ukurannya, maka nggak dipakai. Nah, bagian tengah itu pasti dia tidak lebih padat pada bagian bawah. Ya iya, karena dia tidak menahan beban yang berat. Padahal bagian yang bawah dekat-dekat ke akar, itu pasti bagian pohonnya lebih padat. Nah, bagian bawah dari pohon itu pasti dia juga lebih kuat daripada bagian tengah. Seperti itu. Bagian dasar pohon kepadatannya tinggi, maka kekuatan juga lebih besar. Nah, kepadatan dipengaruhi oleh jenis pohon juga. Jadi tadi ya, pohon sengon jelas tidak lebih padat daripada pohon apa sih? Pohon kayu jati gitu ya. Kayu balsa jelas tidak lebih padat daripada kayu sengon seperti itu. Dan tadi kepadatan tadi kan kita gunakan untuk menentukan berat jenisnya dan berat jenis kita gunakan untuk mengestimasi kira-kira berapa nilai modulus lentur gitu. Nah, kepadatan itu sama dengan berat volume kayu gitu ya. Yang kedua, faktor pengaruhnya adalah arah serat. Nah, ini tadi kuat tekan searah serat itu jauh lebih kuat daripada kuat tekan tegak lurus serat. Jadi gaya yang searah serat itu jauh lebih kuat daripada gaya yang tegak lurus arah serat. Itu kuat tekan. Bagaimana kuat tarik? Pada kuat tarik seperti itu, kuat tarik yang searah dengan serat itu jauh lebih kuat daripada kuat tarik yang tegak lurus arah serat. Gitu. Intinya kekuatan atau tegangan kayu akan semakin kecil bila arah serat itu membentuk sudut dengan arah gaya. Jadi tidak pas dengan arah serat. Makin membentuk sudut, bahkan ekstrimnya 90 derajat, maka kekuatannya akan drop sangat besar. Kemudian moisture content, atau kandungan air. Kandungan air rendah, maka kandungan air rendah artinya seluruh kekuatan kayu, baik itu kuat lentur, tarik, geser, tekan tegak lurus, nilai E itu akan meningkat. Di sini ada contoh hubungan moisture content dengan tegangan lentur dan juga tegangan tekan gitu ya. Tegangan lentur pada kondisi standar tadi di sini turun 5% jadi 10%, maka meningkatnya eksponensial seperti ini. Dari 15% ke 19% juga turunnya eksponensial. Jadi tadi benar lah ketika saya menyarankan gara-gara kita menghitungnya menggunakan rumus empiris untuk 15%, maka karena SNI 2013 ngacunya ke 19%, saran saya turun saja 1 grade. Itu. Karena kalau andai kan saya ketemu ya, sayangnya karena tadi saya tidak ketemu rumus empiris untuk menghitung berat jenis pada kadar air 19%. Itu rumusnya apa? Kalau dapat tadi, maka nggak perlu diturunkan bisa. Karena kita dapatnya cuma rumus empiris berat jenis untuk 15%, maka saran saya, ini kan kelihatan nih, 15% di sini, 19% di sini. Kan turun kan dia. Nah, turun maka saya sarankan lebih baik diturunkan satu grade. Apa tadi yang pertama? Yang faktor pengaruh, kepadatan pengaruh jelas. Kepadatan pengaruh, kemudian arah serat pengaruh, kandungan air juga berpengaruh. Lanjut, temperatur. Nah,
Temperatur ini menarik. Kayu itu sebetulnya material mudah terbakar atau combustible material, ya karena itulah makanya ada kayu bakar ya. Nah, prosesnya begini, prosesnya adalah ketika ada bagian kayu yang mulai terbakar, maka bagian luar itu akan berubah menjadi arang, karbon. Nah, uniknya, arang ini justru menghalangi masuknya panas atau masuknya api dari luar masuk ke inti kayu, gitu. Jadi dia melindungi. Nggak percaya, nanti saya jelaskan lagi. Sehingga kayu itu perlu waktu yang lebih lama dari baja untuk mengalami degradasi kekuatan. Kenapa kok kayu bisa lebih lama bertahan? Karena arang yang melindungi. Walaupun kayu itu kebakar, tapi kekuatannya nggak langsung ngedrop seperti baja. Nah, ilustrasinya gini loh. Coba kalian bayangkan, pernah nggak kalian membakar kayu, gelondongan satu kayu pohon itu butuh berapa hari baru habis kebakar? Atau kalau kita masak dengan menggunakan kayu bakar, satu potong kayu bakar itu bisa bertahan berapa menit? Kan lama, bisa setengah jam kan? Kalau kita masukkan kayu yang cukup besar, gitu. Itu ilustrasinya. Nah, secara penelitian nah ini ada perbandingan kekuatan material terhadap kenaikan temperatur, gitu ya. Nih, timber atau kayu itu sangat unggul dibandingkan dengan aluminium dan mild steel. Mild steel itu baja lunak atau baja karbon. Cara bacanya seperti ini. Ketika sebuah material itu dipanaskan selama 10 menit dan 10 menit itu dia mencapai suhu kurang lebih 700 sekian derajat gitu ya. Maka kita tarik garis nih, mungkin saya tambahkan ini deh. Misalkan di sini ya, di sini. Jadi dalam 10 menit dia terbakar kurang lebih 300 derajat Celcius. Kita tarik garis ke sini. Apa yang terjadi? Nah, di sini letaknya. Maka baja itu akan turun kekuatannya lebih dari tinggal kurang dari 20%. Ketika dipanasi 700 derajat Celcius dengan waktu 10 menit. Gitu. Nah, timber kayu itu terdegradasi 80%, artinya sisa kekuatannya masih 80%. Itulah cara bacanya grafik ini, gitu. Aluminium udah nggak ada kekuatannya sama sekali. Jadi aluminium lebih sensitif lagi terhadap suhu dan waktu. Itu ya, itu ilustrasi kenapa kok kayu itu emang kebakar. Cuman ternyata proses terbakarnya itulah proses dia melindungi bagian dalam kayunya, gitu. Rekap tadi apa tadi? Pertama, pertama tadi kepadatan kayu, arah serat kayu, kemudian kadar air kayu, kemudian temperatur kayu. Itu tadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor yang berpengaruh pada tegangan kayu. Lanjut, setelah 4 faktor tadi, faktor kelima adalah waktu. Nah, ini jadi emang kenapa kok saya kenalkan ini dulu, karena kayu itu unik banget. Kayu itu unik sekali kan, banyak pertama tadi tegangannya itu unik, tidak sama segala arah. Kemudian menentukan kekuatannya ternyata kayak nilai modulus elastisitas, lentur gitu ya, bukan tarik atau tekan. Terus kemudian kepadatannya sangat berpengaruh ke kekuatan, moisture content atau kadar air juga sangat berpengaruh ke kekuatan dan lain sebagainya. Nah, yang ini setelah 4 tadi masuk ke waktu. Maksudnya apa? Waktu kok bisa mempengaruhi kayu? Kekuatan atau tegangan kayu itu sangat dipengaruhi oleh lamanya durasi pembebanan atau lamanya pembebanan, gitu. Kayu kalau kena beban impact ditinju gitu ya, karena beban impact itu akan jauh lebih kuat daripada kayu yang dikasih beban mati, lemari atau apa gitu ya. Ini dikasih beban yang itu permanen, itu jauh lebih lemah gitu. Sehingga kekuatan kayu, tegangan kayu tadi itu adalah fungsi yang tergantung waktu. Nah, time dependent ini maksudnya tergantung durasi lama pembebanan. Ilustrasinya gini, sebuah rak buku yang baru saja dibeli, maka rak-raknya gitu ya, akan tegar menahan buku, tidak melendut sama sekali.
Namun bagaimana dengan kondisi 10 tahun kemudian? Apa yang terjadi? Biasanya papan tersebut, papan rak-raknya itu akan melendut gitu. Nah, itu yang terjadi pada kayu. Kalau semakin lama beban itu dikerjakan, itu kayunya itu terjadi rangka gitu ya. Seperti pelelahan gitu. Tapi lelah itu untuk beban berulang ya. Kalau grip ini ya memang rangka sih gitu. Sehingga nanti tegangan yang terjadi pada kayu itu membesar atau sebaliknya tegangan kekuatan kayu akan menurun gitu ya. Nah, kekuatan kayu yang diuji dengan waktu yang singkat, kurang lebih 5-10 menit, itu lebih tinggi daripada hasil pembubaran yang durasi lama seperti example 10 tahun. Jadi kalau kayu itu diuji lentur 10 tahun gitu ya, itu nanti ketemunya tegangan kuat lenturnya itu lebih rendah daripada kalau kayu diuji lentur selama 5-10 menit gitu. Ya nggak mungkin juga kita nguji 10 tahun kan. Nah ini saya bilang tadi. Tegangan yang mau didukung kayu hingga 10 tahun itu cuma 60% dari tegangan yang hasil pengujian 5-10 menit gitu. Oke.